Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi brutal sekelompok pria yang diduga sebagai mata elang kembali meresahkan warga Depok. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan pelaku mengadang dan merusak sebuah mobil di Jalan Raya Juanda. Turun kamu! Mana saya terima ini, Wah! Wah, saya pukul, Wah! Keributan terjadi saat pengemudi mobil dicegat sekelompok pria yang diduga mata elang. Adu mulut tidak terhindarkan hingga situasi berubah ricuh di tengah arus lalu lintas. Pengemudi berusaha mempertahankan kendaraannya, namun para pelaku terus memaksa dan memicu kemarahan. Salah seorang pelaku bahkan nekat menganiaya korban hingga suasana memanas dan menarik perhatian pengendara. Menurut saksi, korban telah diikuti sejak dari Cisalak. Kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan keadaan jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia nendang mobil, nonjok yang punya mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami trauma dan kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibritski iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar sebuah laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku ditangkap dan langsung dibawa ke Jakarta. Pengungkapan ini melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektrik. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025 saat tim Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti laporan ini, polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan yang memproduksi vape narkotika tersebut. Ini mana? Buka semua, buka. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah yang menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Polisi menyita berbagai barang bukti yang diperkirakan nominalnya mencapai Rp17,1 miliar. Berhasil mengamankan satu orang tersangka narkotika golongan 2 di Kota Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti paket berisikan cairan yang diduga mengandung etomiden. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomiden. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pria yang menyembunyikan 8 kg sabu di pintu mobil di Asahan, Sumatera Utara. Rencananya narkoba akan diedarkan pelaku ke Lampung. Aman. Video ke sana. Kau berdiri. Inilah detik-detik saat tim Sat Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara menyergap satu unit mobil di Jalan Lintas Sumatera, Air Batu, Asahan. Polisi meringkus seorang pria karena kedapatan menyembunyikan 8 kg sabu di pintu mobil. Ini ya. Pria ini langsung diborgol dan digiring ke kantor polisi. Berapa biji itu kau tengok? Kau hitung? Iya, Pak. 2. Kau hitung? Tadi berapa, Pak? Sabu dibawa pelaku dari kota Tanjung Balai dan akan diedarkan ke sejumlah daerah di Lampung. Pelaku mengaku dijanjikan upah Rp20 juta jika berhasil mengantarkan sabu. Kurang lebih beratnya 8.000 gram. Informasi berdasarkan keterangan yang kami amankan itu berasal dari Tanjung Balai. Kalau dari keterangan dia berprofesi sebagai supir dan kendaraan pun disiapkan oleh yang menyuruh, terus diupahnya 20 juta.
Kini polisi terus mengembangkan penyidikan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba. Sementara pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan tersebut dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 7 kecamatan terendam banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas berupaya mengevakuasi warga, khususnya lansia yang terjebak banjir. Ribuan rumah di perumahan Pondok Pandawa, Desa Junjung Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon masih terendam banjir Minggu malam. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Sebagian warga enggan mengungsi demi menjaga harta bendanya. Sebelumnya, sejumlah lansia yang bermukim di perumahan Desa Junjung Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ini dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minggu siang dengan perahu karet. Desa Junjung Wetan menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Banjir berasal dari luapan Sungai Winong dan Karangdawa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.